Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, terkait dengan kardus durian sampai sekarang itu menjadi spekulasi begitu. Ada apa begitu? Bisa saja ya kasus-kasus seperti ini diangkat lagi ketika Cak Imin menjadi wakil presiden begitu. Agar tidak jadi menjadi wakil presiden, maka yang didorong di situ yaitu adalah Puan Maharani untuk menjadi wakil Prabowo. Bisa saja seperti itu kalau itu mau begitu ya. Tetapi ini jawab gugatan maki ya, KPK sebut ya Cak Imin ya ini turut serta di kasus kardus durian. Wah, ini ada apa begitu? Ini dari berita Kompas ya. Kalau ini benar terjadi, wah sudah tidak bisa lagi Cak Imin untuk menjadi wakil presiden begitu kan kalau tidak terbukti. Karena ini tidak terbukti kok masih diungkit begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, jawab gugatan maki ya, KPK sebut Cak Imin ya turut serta ya di kasus kardus durian. Wah, ada apa begitu? Ya, PKB akan getar-getir begitu ya. Turut serta korupsi kardus durian tapi nggak diproses hukum karena KPK tak dapat titipan untuk ya tangkap Cak Imin ya. Ya teman-teman segerombong ya, dan udah jinak banget. Beda sama Anies ya, orang paling bersih se-Indonesia Raya, tak ada celah untuk ditangkap kecuali dikriminalisasi lewat Formula E. Ya bisa saja seperti itu begitu. Berbagai hal dicegal ya Anies Baswedan di sana sini begitu, tapi tidak terbukti sama sekali begitu kan ya. Sampai KPK 1 tahun ya untuk mencari fakta ya, untuk mentersangkakan Anies sampai sekarang tidak terbukti karena Anies Baswedan tidak korupsi begitu. Lantas bagaimana dengan kardus durian ini? Akhirnya diungkap lagi begitu ya. Jangan-jangan untuk menakut-nakuti Cak Imin karena sudah bertahun-tahun begitu ya. Para hukum ya, para ketua partai akhirnya terperangkap dengan kasus yang dialami. Berani melawan berarti orange ya. Dia lagi dipaksa berhenti minta jatah Jawapres ya, cukup dikasih menteri saja, makanya kasus kembali dimunculin. Ya bisa saja seperti itu begitu. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini ya, mungkin Cak Imin sudah agak ketakutan juga begitu kan ya. Di satu sisi begitu, karena dia menjadi ketua PKB begitu. Kalau di mana kalau ketua PKB diambil alih bagi yang lainnya, bisa saja begitu Cak Imin tidak berkuasa lagi di situ begitu ya. Lebih baik cari posisi aman aja kan, begitu logikanya begitu. Bahkan ini kasus lama tidak ditutuskan, seolah-olah disimpan untuk sewaktu-waktu dikeluarkan demi kepentingan politik. Bisa saja seperti itu begitu. Bisa saja mencederai Cak Imin ya, bisa saja untuk gertakan kepada Cak Imin agar tidak menjadi wakil presiden. Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita masih dinamis begitu ya. Para politisi ini kemungkinan ya kudisnya masing-masing ya bakal terbuka jelang Pilpres di 2024 ya, adanya persaingan politik kekuasaan ya. Jangan ngomong aja lah, tangkap kalau punya bukti ya. Tetapi kalau tidak ada bukti ngapain begitu kan? Nyanyian-nyanyian sebelumnya yang ditangkap terkait kardus durian ada keterlibatan Cak Imin. Katanya begitu, tapi sampai ke hari ini tidak pernah diproses dan tidak pernah terbukti. Ya, kalau memang tidak pernah terbukti, ngapain kita harus mengungkit kembali dengan hal itu begitu. Sama dengan kasus Formula E, kalau tidak ada 2 alat bukti, ngapain kita harus mentersangkakan orang? Kan begitu logika kita begitu. Jadi kan aneh kalau kita memaksa orang ya mentersangkakan orang padahal dia terbukti begitu. Ini ngeyel banget ya Sarimin ya, pergi ke pasar ya, bau duren masih menyengat si RI itu. Beritanya sedap-sedap ngeri ini, dari dulu sampai sekarang bau durian tidak hilang. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan, tapi menarik juga begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Jawab gugatan maki, KPK sebut Cak Imin turut serta di kasus kardus durian. Wah, ini sangat memanas begitu ya. Ada apa begitu? Dan bahkan ini kutip dari Kompas ya. Ini agak menarik begitu ya. Jakarta ya, kompas.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya membantah ya menghentikan penyidikan ya, menghentikan penyidikan dugaan suap pengucuran dana ya percepatan pembangunan infrastruktur daerah PPEDT ya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker
Tran ya tahun 2011 ya, atau kasus kardus durian yang diduga melibatkan nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya, Menakar Trans Muhaimin Iskandar atau Caimin ya. Bahkan hal itu diungkap ya tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto ya, menanggapi gugatan ya pra peradilan yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus tersebut. Bahkan bahwa upaya termohon KPK dalam menindaklanjuti ya tentang adanya keterlibatan ya Menakar Trans ya Muhaimin ya, Menakar Trans ya Muhaimin Iskandar dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum termohon yang dimulai dari penyusunan surat dakwaan yang mencantumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai pihak yang bersama-sama ya penyertaan menerima uang dari Darnawati selaku kuasa PT Alam Jaya Papua, kata Iskandar Marwanto dalam persidangan di PN Jakarta Selasa 4 April 2023. Wah, ini semakin menarik padahal sudah 2011 begitu kan, sampai sekarang gitu. Bayangkan ya masih diungkit kembali, belum selesai-selesai begitu. Di mana letak logikanya? Kalau memang dia terbukti ya silahkan tangkap aja, ngapain masih sana sini begitu ya. Bahkan adapun skandal kardus durian sedianya merupakan kasus ya korupsi terkait proyek program percepatan pembangunan infrastruktur daerah PPED ya transmigrasi. Kasus ini menyerat dua anak buah Muhaimin di kementerian ya saat itu, yakni Sekretaris Direktoral Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan bahkan ya Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans ya Dodong Ibra Lelawan ya, dan bahkan keduanya terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada 25 Agustus 2011 bersama seorang pengusaha bernama Darnawati. Dalam penangkapan itu KPK menyita uang senilai 1,5 miliar yang disimpan dalam kardus durian. Inilah asal muasal kasus ya tersebut dikenal sebagai skandal kardus durian. Kalau anak Muhaimin sudah dua terlibat begitu, akankah Muhaimin itu juga menerima uang itu begitu? Itu yang menjadi pertanyaannya begitu kan. Tetapi kok semakin bergulir begitu. Ketika dia Pilpres ya, muncul Muhaimin menjadi wakil presiden, tahu-taunya kardus durian ini juga muncul begitu. Ada apa begitu ya? Jadi ya kalau masih belum tuntas ya tuntaskan aja begitu. Kalau masih kalau belum ada dugaan, kenapa mau ditersangkakan begitu? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya kardus durian sama saja dari dulu itu muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu. Tapi tanpa menyeret ya Muhaimin begitu. Mungkin sudah tidak terbukti begitu. Tetapi sekali lagi mengatakan bahwa KPK mengatakan bahwa wah ini ada aliran dana, katanya begitu. Uang itu sedianya diberikan Darmawati ke sejumlah pejabat ya Kemenaker Trans ya sebagai komitmen ya fee untuk mendapatkan proyek PPED di tempat kabupaten di Papua, yakni di Kerom ya, Mimika, Manokwari dan Teluk Wandama. Dana 1, miliar dalam kasus kardus durian tersebut ya baru sebagian kecil ya. Pasalnya total duit pelicin untuk proyek ini senilai 7,3 miliar atau 10% dari nilai total proyek di 4 kabupaten sebesar 73 miliar. Kala itu Darmawati mengaku terpaksa memberikan uang tersebut karena ada permintaan dari Muhaimin. Wah. Iskandar Marwanto mengklaim ya penyidik hingga penuntut umum KPK sudah berusaha memaksimal untuk membuktikan dalil ya berkenan dengan uang senilai 1,5 miliar yang diberikan Darnawati kepada Dodong Ibra Lelawan ya, dan Nyoman Suisnaya diduga ditujukan kepada Muhaimin Iskandar. Wah, ini cerita yang agak menarik begitu ya. Akankah ya Caimin gagal untuk nyapres? Ya, namun ya penyertaan nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu tidak terkomodir dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana ya Korupsi. Bahkan ini bantahan Caimin ya. Caimin membantah seperti ini. Sosok Muhaimin berulang kali muncul dalam persidangan kasus kardus durian. Namanya kerap disebut dalam rekaman pembicaraan pihak-pihak yang terlibat kasus ini. Namun Caimin begitu Muhaimin biasa disapa selalu membantah dirinya terlibat.
Imin mengaku tak tahu menahu soal pemberian commit fee dalam Darnawati, kedua anak buah dalam proyek PPED Transmigrasi. Bahkan Muhaimin juga mengaku tidak tahu soal dana PPED Transmigrasi yang menyatakan tidak pernah mengajukan anggaran tersebut ya sepanjang 2011 ya. Ketua Umum PKB itu menyebut hanya pernah mengajukan dana tambahan melalui APBN perubahan. Bahkan ya saya baru tahu PPED sejak peristiwa ini akhir Agustus yang sebelumnya saya tidak mengetahui apa yang disebut DPPED, anggaran dan kewenangan tempat penyelenggarannya. Jadi artinya kalau Cak Imin masuk di situ ya siapa yang terlibat di situ begitu kan ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara ini. Kira-kira seperti itu begitu. Akankah Cak Imin gagalnya pres? Bisa saja seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan penonton channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.